Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah lebih mardi waja'alna lana dadiakeun isun agung min baini aydihim saking antarane areping kaum saddan ing tutup-tutup wa min khalfihim lan saking sakurine ya kaum saddan ing tutup-tutup fa'aghshaynahum maka nutupakeun isun agung hum ing kaum bahum maka utaya kaum la yubsiruna ikora bisa ningali ya kaum kabeh. Mujilat hajil ayat tu dan turunkan apa ikilah ayat riwayat Abi Jahlin riwayat dalam riwayat hak Abi Jahlin dalam hak Abu Jahal wa sahibihi lan sahibi ya Abi Jahal min Bani Makhzum saking qabilah Bani Makhzum wa dzalika lanutin mengkonon riwayat ana Abu Jahlin halapan satune Abu Jahal halapa iku sumpah ya Abu Jahal lain raaitu Muhammadan yakti lamun ningali ingsun Muhammadan ing Muhammad yusolli halilabi salat ya Muhammad la ardokhonna yakti bakal nibakeun temenan ingsun ra'sahu ing sirahe Muhammad bil hajari kelawan batu. Fa'atahu maka nekani ya Abu Jahal ing kanjeng Nabi Muhammad wa huwa yusolli hale utawi ya kanjeng Nabi Muhammad yusolli iku lagi salat ya kanjeng Nabi Muhammad. Falamma rafal hajara maka semang-semangsa ngangkat ya Abu Jahal al hajara ing batu salat maka kempleng ya duhu opo tangane Abu Jahal ila unukihi maring gulune ya Abu Jahal wala siko lan nempel al hajaru opo batu biadihi kelawan tangane ya Abu Jahal. Falamma ada ila asabi maka semang-semangsa wa balik ya Abu Jahal ila asabi mari pirang-pirang sahabat ya Abu Jahal wa barohum lan ngaberitakeun ya Abu Jahal hum ing ashabi bimaroa kelan barang kang ningali Abu Jahal ing ma buang mafulnya ing ma saqatul hajaru maka logor opo batu pakola maka ngucap ya itu pakola maka ngucap ya Abu Jahal pakola rajulun min Bani Makhzum maka ngucap sepung lanang min Bani Makhzum saking Bani Makhzum jabilapat ana Abdullah utawi ingsun iku bakal ngabunuh ingsun ing Muhammad bihadal hajari kelawan ikilah batu fa'atahu maka nekani ya rajul ing kanjeng Nabi Muhammad wa huwa yusolli alaihi ya kanjeng Nabi Muhammad iku lagi salat ya kanjeng Nabi Muhammad karoda ayar miyahu maka ngaropakeun ya rajul ayar miyahu yen tang ngabalang ya rajul ing kanjeng Nabi Muhammad bil hajari kelawan batu fa'amallahu ta'ala basarahu maka ngalolongkeun maka ngabutak Allah subhanahu wa ta'ala basarul impan ningali ya rajul faja'ala yasma'u sallallahu alaihi wasallam wa la yarahu maka tumandang ya rajul iku ngarungu ya rajul sallallahu ing suara kanjeng Nabi alaihi salam wa la yarahu dan orang ningali ya rajul ing kanjeng Nabi Muhammad faraja maka balik ya rajul ila sabi mari pirang-pirang sahabat rajul falam yarahu maka orang ningali ya rajul hum ing ashabi hatta nadu malah-malah ngundang-ngundang ya ashabu ing rajul pakola masonata panjang cerita. Selanjutnya ayat dari
daripada surah Yasin adalah wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa afshaynahum fahum la yubsirun. Wallahu a'lam bimuradi. Mana ayat ma wa ja'alna, kata Allah kami jadikan min baini aydihim, daripada hadapan kaum kufar, saddan penghalang, tutup, wa min khalfihim dan dari belakang mereka pun saddan, tutup, fa'aksainahum maka kami tutup akan mereka, kata Allah, fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat. Jadi ini ayat nuzilat hadil ayatu fi riwayatin bihaqi Abu Jahal. Jadi asbab nuzul ini ayat adalah meriwayatkan tentang kisah Abu Jahal. Abu Jahal adalah salah satu daripada ahli Mekah yang mana dia terus menerus enggak iman, terus bikin upaya untuk mencelakai Kanjeng Rasul. Enggak demen Abu Jahal, wedek luar biasa, dengki Abu Jahal mah ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dengkinya luar biasa. Padahal mah ngalamin hidup bareng dengan baginda Rasul. Kanjeng Nabi di atas diutus menjadi Nabi Rasul, Abu Jahal tahu. Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan mujizat Al-Quran, Abu Jahal tahu. Tapi Abu Jahal enggak iman sedikit-dikit aja. Nah inilah kita mah enggak ngalamin Kanjeng Rasul. Kita enggak pernah melihat Kanjeng Rasul. Sepak terjang beliau dakwah pun kita mah enggak ngabantuin. Kemudian sejaman pun tidak. Jangankan sejaman, melihat pun tidak. Mendengar suaranya pun belum pernah. Tapi walaupun kita enggak kenal jauh kurunnya, tapi alhamdulillah nur Kanjeng Nabi nyorot ke hati kita, sinar Kanjeng Nabi nyorot ke hati kita, sehingga kita iman ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mangga ngalamin, tapi karena nur Kanjeng Nabi nyorot ke hati kita, kita iman ke Kanjeng Nabi. Tanpa ada nur Kanjeng Nabi, kita nggak bakal duduk ngaji begini. Jadi yang duduk ngaji begini mana ada sinar yang nyorot dari sinar Kanjeng Nabi. Ada nur cahaya yang nyorot dari sinar Allah. Kalamullah dibaca, ada nurnya nyorot. Bakal nyorot ke mana? Nodes hati. Makanya alhamdulillah sampai sekarang kita mah percaya kepada Allah Subhanahu, iman kepada Allah. Kenapa? Ada nur Allah nyorot di hati. Jadi di hati kita itu kalau kita ngucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu berarti di dalam hati kita ada dua sinar nyorot. Satu nur cahaya Allah, kedua sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nanti di akhirat yang bakal masuk surga mah yang punya dua sinar itu. Yang punya dua sinar itu bakal bisa ngejembat Shiratal Mustaqim, bakal bisa masuk ke surga. Makanya nih model-model kita ini semuanya bakal masuk, kepengennya mah. Iya kepengennya. Kenapa kita ngomong bakal masuk surga? Percaya, kita mah yakin. Apa dari yakinnya? Buktinya kita iman ke Allah, iman ke Kanjeng. Sedangkan itu bekal cukup buat masuk surga. Alhamdulillah. Makanya itulah kita bersyukur dilahirkannya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bakal beruntunglah umat-umat Kanjeng Nabi yang hidup di akhir, yang tidak pernah ngalamin hidup bareng dengan baginda Rasul, tidak pernah melihat beliau, tidak pernah mendengar suara beliau, tapi ternyata mereka semuanya melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa itu?
kita ini mau sholat dari mana? Kita kan syariat Kanjeng Rasul. Kita mau puasa dari mana? Itu kan syariat Kanjeng Rasul. Kita pun nggak ngalamin. Biasanya kita mau nurut sama orang kalau orangnya itu kita kenal. Kita percaya sama itu biasanya kalau itu kita kenal. Nah, sekarang kita ke Kanjeng Nabi nggak kenal, tapi ternyata kita mau sholat, ini berarti ada nur Kanjeng Nabi di hati. Kita mau puasa, ada nur Kanjeng Nabi di hati. Sebab bicara nur mah nanti bicara iman. Nah, iman itulah yang bakal ngojos sehingga kita mau ibadah. Ini kayak kita mau ngaji nih. Ini ngaji begini. Ini dari mana ini? Ngaji begini mah. Ini adalah golongan-golongan yang sinar Kanjeng Nabi nyorot. Yang nyorot nih. Jadi yang datang sini mah yang ada yang kesinaran sinar Kanjeng Nabi, yang ada sinar nur Allah, sinar Allahnya ada. Makanya datang ke sini. Tapi kalau yang nggak dapat sinar mah, eta mah walaupun diangsong-angsong nggak bakal bisa sebagaimana Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mah ini dengki luar biasa. Bahkan kumpul nih Abu Jahal di sini riwayat. Jadi Abi Jahal wa sahibih min Bani Mahzum. Jadi dari kabilah Bani Mahzum, dari salah satu kabilah kufar Quraisy, kabilah terbesar itu Bani Mahzum di Mekah ketika itu. Nah, ini ada gembong kepalanya bernama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal eta ngomong kepada kaumnya tuh CS-CS-nya. Biasa ada saung kumpul. Aduh, para teman-teman pada di mana ini? Aduh, pada di rumah ini. Yuk, ini kita kumpul nih. Biasa di base camp. Base camp Abu Jahal. Eta datang, ketika datang di situ lawadalika nabajahin halapa lain raaitum Muhammadan yusolli la ardakhanna rasabil hajar. Eta Abu Jahal ngomong nih, para saudara-saudara kita kumpul, aduh rasa-rasanya nih kita bakal kegeser kalau kita antepin si Muhammad. Itu Muhammad itu bagaimana caranya ya? Brengsek tuh si Muhammad. Kita udah tenang-tenang ibadah nyembah patung Lata, menyembah patung yang namanya Lata, Mana, Uzatah, 3 patung bedek yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Jadi dulu di Ka'bah itu patung. Baitullah itu lilingnya patung. Berapa banyak patung itu dalam satu 360 patung di situ. Jadi datang ke Baitullah itu bukan nyembah ke Allah, nyembah ke patung. Dulu tadi Mekah, bangkawara orang Mekah dulu. Nah, diantaranya itulah Abu Jahal CS Tarumuan. Ketika Kanjeng Nabi datang bawa agama tauhid, agama lurus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini bertentangan. Jadi Abu Jahal katanya, enak amat kita udah dari turun-temurun dari bapak moyang kita nyembah ke patung. Kenapa si Muhammad merubah-rubah aja Tuhan kita? Udah enak kita punya Tuhan, kita nyembah. Itu kan patungnya macam-macam ketika itu. Patungnya itu ketika disembah macam-macam. Ada yang kalau yang punya duitnya kaya dari emas. Ketika itu. Jadi bikin patungnya kalau kaya dari emas. Kalau yang rada semi kaya semi perak. Yang rada di bawah menengah ke bawah perunggu. Nah, ada lagi rakyat jelata miskin ini mah karena pengen punya Tuhan yang disembah patung, dibikinnya dari tepung. Tepung kan? Bikin tepung, diadoni, dibikin matanya, tangannya. Setelah jadi, wahai Tuhan, disembah. Kemudian beres ibadah, capek, keliling, lapar. Tangannya dipotong. Aduh, ini mohon maaf Tuhan ya, dimakan dulu, habis kita lapar ini. Tuhannya dia masih tolol ini. Itu padahal udah kepaham sama akal mereka, tapi karena nur Allah kagak nyorot, nur Kanjeng Nabi kagak nyorot, kagak iman. Karena nggak ada nur Kanjeng Nabi. Tuh terus, nah Abu Jahal setelah kumpul teman-temannya ini ngomong, pokoknya begini. Muhammad kudu mati. Kalau Muhammad masih hidup, gak bakal beres ini mah. Nah, kata Abu Jahal ngomong halapa, sumpah di depan teman-temannya Bani Mahzum. Kata Abu Jahal, nih liatin, dengerin gua. La in ra'aitu Muhammadan. Sumpah gua mah, kalau gua melihat si Muhammad yusoli lagi sholat, bakal gua timpak pakai batu gede, biar mencret tuh si Muhammad.
ketayang depannya, buktiin atau jangan ngomong ayah kata mereka. Jadi sial lu mah kata Abu Jahal. Lu gak percaya omongan gua? Tenang, gua buktiin sama gua. Oh Abu Jahal dah, galak Abu Jahal mah ngomongnya bukan. Ngomongnya tuh enggak, makanya Abu Jahal itu garangnya luar biasa. Makanya ceritakan Abu Jahal megarang. Ngomongnya nggak begini, wahai teman-teman ini gua sumpah nih. Ntar kalau Muhammad bakal gue tinggal di Bandung. Ya buktiin atuh, ya lu nggak percaya, dia nggak begitu. Oh, eta teh Abu Jahal langsung, pokoknya di mana gua ngeliat Muhammad lagi sholat, pokoknya gua timpa pakai batu, biar mati dah si Muhammad. Buktiin atuh. Bukan Abu Jahal kalau nggak ngebuktiin itu. Upah teh, bener dibuktiin, bawa batu dari gunung, bedeta batu. Itu kalau diangkat sebadan ke badan. Itu kalau ditiban kira-kira model kita mata metre. Kebenaran Pak Atahu, datanglah Abu Jahal ke Kanjeng Nabi, jangan jauh rumahnya. Nggak jauh. Jadi kalau misalnya sekarang mau ke Mekah, itu ada kampungan Abu Jahal di atas, ada hotel. Sekarang udah dibelah sama ini tol, ada tol. Ada kampungan rumah Abu Jahal. Itu sampai sekarang serem tuh kampungnya. Kampungannya serem. Makanya nanti kalau ke sono ziarah ke kampung Abu Jahal. Cuma sekarang eta maksud itu kudu nyebrang jalan tol, sedangkan tuh mobil wes meleng dikit ngontal. Jadi balik ta. Eta jadi Abu Jahal datanglah ke rumah ke Kanjeng Nabi. Pas datang Kanjeng Nabi bener lagi sholat. Kata Abu Jahal, mantap jasa ini. Berarti doa gue dikabul sama Allah. Allah lah Abu Jahal ngomong Allah. Dasar pada saat datang wahwa yusolli, Kanjeng Nabi lagi sholat. Abu Jahal udah siap di belakang bawa batu. Udah diangkat. Ketika Kanjeng Nabi ruku kan mantap ya tinggal diangkatlah batu oleh Abu Jahal. Palama rofal hajar salat yadahu ila unuki. Itu tiba-tiba tangannya ngelepai ke pundak. Begini tangan nanti. Begini nih. Jadi di tangannya nempel di leher. Mau ngejatin batu kagak bisa. Nu mantap mah eta batu gak kagak jatuh. Walasiko hajaro biyadi, itu tangan nempel aja lagi. Kata Abu Jahal, bagaimana ini? Muhammad tak kubur beres sholat, gua malu ini urusan. Udah set, eta batu nempel weta, diangkat aja angkat, kempleng nempel. Eta cara kita itu batu ngelondong kayak apa begitunya. Itu nempel lagi batu di tangannya. Kata Abu Jahal, siapa jasa ini batu gak mau jatuh lagi. Mana nempel aja tangan gua kayak begitu. Diceritakan sampai Kanjeng Nabi beres sholat. Pas beres sholat, ya assalamualaikum, ditanya, tentang Abu Jahal. Ngapain megangin batu? Enggak, ini batu berat jasa ini katanya. Oh, batu berat kenapa dibawa? Iya tahu ini, terus mau kemana? Enggak, mau pulang. Pulang mah, pulang Abu Jahal sambil malu luar biasa. Taset akhirnya palama ada ila sabi, baliklah itu Abu Jahal ke kaumnya tadi yang kumpul. Udah pada nungguin nih, nunggu berita. Woi, anak Abu Jahal anak, mana ada? Oh no, batunya dibawa-bawa. Ini kali bukti batu buat menimpa Muhammad itu dibawa kali buktinya. Lagi dijunjung-junjung kayak itu Abu Jahal. Pas datang woi tolongin gua berat ini. Ciketak tolong aja Abu Jahal. Bawa batu, bawa gede itu mah. Terus jadi gua kalau enggak itu makhluknya apa? Serem. Gimana seremnya? Bukan lu serem. Ya sambil sewot ya. Namanya seremnya, gua ketakutan gua sendirian. Itu Bang Muhammad itu ada ontak gede, gua nggak pernah lihat ontak semekah segede ontak itu. Itu kata Abu Jahal. Gede pokoknya. Ontak mana kan gede ini mah dibilang di Mekah nggak ada ontak dari itu. Nggak ngerti apa tolong lu. Begini misalnya. Alhamdulillah saya ontak juga sama temen-temennya dah. Kalau temen ada kebiasaan semuanya ada. Lu ketahui
enak belum dengan buah? Kata Abu Jahal. Oh, saya mau kopi asam. Itu rame, ketika itu rame. Cuma di kitab mah ini begini doang ceritanya. Jadi Rasulullah aja wa akhbaru diceritain. Jadi ngelihat itu mau nerekam gua langsung tuh tangan gua lempeng. Kemudian itu yang mantap kan tuh batu nggak bisa gua lepas. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya. Muhammad sihirnya hebat ya Muhammad. Tetap bayar. Nah, jadi wa akhbaruhum bima ra'a. Ketika Abu Jahal beres nyeritain kejadian yang dia alamin ketika mengobatin batu, beres cerita sakotol hadap itu batu ngelondong jatuh. Jadi pas beres cerita itu batu ngelondong jatuh. Kata Abu Jahal, "Ya, mana batu? Kudu inding no." Udah beres cerita itu batu ngelondong. Setelah beres, jadi ini kira-kira besok mau kosong lagi nggak Abu Jahal? Aduh, kayaknya kita yang lain dah. Yang lain dulu. Coba yang lain coba, ada yang punya masukan nggak? Pakola rojulun min Bani Mazum. Ada di situ teman-temannya dan seorang laki gagal dari Bani Mazum juga ngomong eta teh Bani Mazum. Kemudian eta ngomong gini, udah gini aja lah. Abu Jahal ngomong doang kagak menjes, pokoknya udah saya yang bakal ngebunuh Muhammad. Kata itu Bani Mazum, anak tuluhu bihadal hajar. Udah ini batu bakal saya bawa, batu ini bakal saya gunakan untuk ngebunuh si Muhammad. Kata Abu Jahal, udah nyatain Abu Jahal juga bertemannya pada tolol itu Abu Jahal. Jadi ngakuin kehebatan kanjeng Nabi Muhammad cuma karena nur kanjeng Nabi nggak nyorot ke hati Abu Jahal nggak iman. Makanya kita walaupun kita ngedalil bagaimanapun, dalil-dalil ayat sebagaimanapun, ke depan orang yang nggak percaya sama kita nggak bakal percaya. Tapi sebaliknya, walaupun orang tersebut nggak kita dalilin, tapi dia udah percaya ke kita, nggak tanpa dalil juga bakal mau. Seperti kita punya pacar, ketika punya pacar, kita datang ke rumah perempuan, itu kita lihat dari jauh udah mesem. Kayaknya dia udah rasa cinta. Asik kok. Itu mah udah ngomongnya nggak perlu pakai dalil. Perlu pakai dalil itu mah. Datang pas ketemu, aku cinta padamu. Pasti juga bakal cinta. Kenapa sebab dari jauh udah mesem aja. Kan dalil ya. Tapi kalau pas dari jauh dilihat melengos aja. Dibawain lengkeng diambil orangnya mah ditolak. Tak mah perlu pakai dalil. Pakai dalil ngomongnya juga. Saniti. Kalau kamu belum percaya juga bahwa aku adalah cinta padamu, belalah dadaku. Tuh, bukti lengkeng tiap minggu aku anterin, itu adalah bukti cintaku padamu. Kalau nggak percaya juga, ambil pisau, belah dada saya. Bakal ada tertulis dalam hatiku adalah tertulis namamu dengan tertulis dengan intan dari Muhammad. Asik. Dan juga dalam hatiku ada bibirmu. Eta namanya dalil habis-habisan karena perempuannya nggak belir aja. Tapi kalau yang udah demen mah dari jauh kita lirik, dia melirik, kita mesem, dia mesem, itu mah nggak perlu pakai dalil, belalah dalil nggak perlu itu mah. Datang, wahai salutik, aku ingin membuktikan cintaku padamu. Tadi udah mesem-mesem, berarti udah demen, nggak perlu begitu. Ya itu dalil pacaran juga, makanya sama dakwah pun sama. Dakwah itu ada yang pakai dalil ceramah, dari mulut pernah dalil aja. Justru ini mah yang ngaji udah pada iman ke kanjeng Rasul. Jangan ngomong dalil mulu, puyeng. Ngomong dalil modal. Udah cerita tentang maziah baik terus, tak caranya apain. Kecuali di situ yang ngaji orang kafir mulu, dari itu baru sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, jebret. Itulah. Nah inilah. Jadi bagaimana kelanjutan ini lelaki dari Bani Mazum setelah Abu Jahal gagal ngebunuh kanjeng Nabi berkaitan dengan ayat bacaan min baini aidihim sadar wa min khalfihim sadar fasina fahum la yusirun. Nah ini nanti bakal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga iman Islam kita, terus nur kanjeng Nabi nyorot ke hati kita, nur Allah terus nyorot ke hati kita sampai akhir hayat kita, dan kita semuanya terus membawa nur kanjeng Nabi, membawa nur Allah, dan
kita semuanya nanti dibangkitkan dari kubur, bersinar nur kanjeng Nabi dalam hati kita, bersinar nur Allah dalam diri kita, dan nanti pun di akhirat di alam mahsyar kemudian sampai ke Sirat kita berkumpulkan di bawah naungan bendera junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal karim. Informasi. Jadi untuk malam Senin bareng-bareng kita merayakan Maulid di Mushola Benda sini pada Isya. Besok malam Senin merayakan Maulid. Malam Selasanya yang ada waktu kita di Bawah Seninnya. Ya pun sama Maulid kanjeng Rasul. Yang ada waktu nanti bareng dari sini malam Selasa. Malam Senin bareng ini. Aku udah lah itu malam Senin. Jadi intinya supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhi kulli sahabat Rasulillah ajmain. Ini Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa hasuna ulaika rabbika dalikal fadlu billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil nabi wal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.